Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatuhu wa fitarin min qala faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Fasal maknanya la ilaha illallah adalah la ma'budu, tidak ada yang patut disembah, bihaqqin dengan sebenarnya, fil wujudi di alam semesta, illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya anna makna kalimat la ilaha illallah al-ma'raf fi arkanil Islam, ya bahwasanya makna la ilaha illallah yang telah lalu dalam rukun Islam itu la mustahiqqa, tidak ada yang berhak, lil ibadah untuk disembah, fil wujudi di alam semesta, illallah kecuali Allah. Wa qayyadal mualliful ma'buda biqaulihi bihaqqin, dan muallif mengikat, ya, memberikan qaid kata ma'bud bihaqqin dengan kata bihaqqin, ya. Kenapa sih mesti pakai bihaqqin gitu ya? Karena ada, ya, ma'bud yang bighairi haqqin, ya. Yang saya pernah bilang, ya, ada orang menuhankan pohon, ada orang menuhankan matahari, mereka menyembah padahal mereka tidak pantas untuk disembah. Maka dikatakan ihtirazan, itu semua untuk menjaga anil ma'bud dari sesuatu yang disembah, bibatilin dengan cara yang batil, ya. Jadi hanya Allah lah yang patut disembah dengan sebenarnya, itu. Fa inna afradahu katsiratun, karena sungguh afradnya dia, ya, itu banyak, ya. Artinya apa? Hal-hal yang disembah dari sesuatu yang batil itu sangat banyak. Apa contohnya? Kal jin, ada orang nyembah jin. Wan nujum, nyembah bintang. Wal asnam, nyembah patung tuh, ya. Jadi, ya, semua mereka tuhankan, tapi Tuhan cuman satu, ya. Jadi kalau patung Tuhan bukan, ya. La ilaha illallah, tidak ada yang Tuhan kecuali Allah, ya. Walaupun orang-orang bilang dia Tuhan. Lalu kita masuk kepada bab masalah fikihnya. Faslun alamatul bulughi salasun, ya, tanda baliknya seseorang ada 3, ya. Al-alamatu jam'u alamatin, ya. Alamatu jam'u alamatin. Kata alamat merupakan jamak dari kata alamah, ya. Berarti alamatu itu aqalluhu salah ya. Tuh. Jamak kan? Jamak dalam bahasa Arab sekurang-kurangnya ada 3, maka pakai kalimatnya alamatu. Wal alamatu ma yalzamu min wujudihil wujudu. Apa sih alamah? Apa sih definisi alamah yang semalam kita bilang, ya? Gitu, kalau kita pengen tahu sesuatu, lihat definisinya apa. Berkah apa definisinya? Hikmah apa definisinya? Fadilah apa definisinya? Nah, alamah adalah ma yalzamu min wujudihi al wujudu. Apa saja yang mengharuskan min wujudihi dari dari adanya sesuatu itu, al wujud sesuatu yang ada, ya. Jadi gara-gara dia, ya, sesuatu yang lain ada tuh, ya. Kalau bahasa kita tanda, ya, alamat tanda. Apa sih tanda? Lantaran tanda ini yang lain diketahui, gitu. Kalau nggak ada tandanya yang lain nggak bisa diketahui. Wala yalzamu min adamihil adamu, dan, ya, tidaklah mengharuskan dari ketiadaannya al adamu sesuatu yang tidak ada. Kal ihtilam, seperti ihtilam, mimpi, ya, mimpi. Jadi gara-gara mimpi, ya, min wujudil ihtilam, ya, menghendaki adanya balik, gitu, ya. Jadi min wujudi alamah maksudnya. Fa innahu alamatun lil buluk, sungguh dia merupakan tanda bagi, ya, orang yang balik. Yalzamu min wujudihi wujudul buluk, yang mengharuskan min sebab wujudihi keberadaannya, wujudul buluk adanya sifat balik. Tuh, ya. Wala yalzamu, dan tidak, ya,
mengharuskan min adamihi dari ketidakadaannya adamul buluk, tidak adanya buluk. Id qad yahsulu bi ghairihi. Nah, karena terkadang yahsul ya, ada terwujudnya itu balik bi ghairihi dengan selainnya ya. Jadi kalau apa namanya, alamah itu jikalau dia ada maka menunjukkan yang lain ada. Tapi kalau nggak ada, nggak mesti gitu, nggak mesti yang lain itu nggak ada ya. Paham nggak bahasanya? Alamat itu yang namanya tanda itu, kalau dia ada, sesuatu yang itu pasti ada. Tapi kalau dia nggak ada, belum tentu sesuatu itu nggak ada. Nggak masuk nggak? Belum sarapan belum? Ya, jadi yang namanya balik, yang namanya ihtilam itu merupakan tanda balik. Gara-gara ihtilam seseorang dinyatakan balik. Tapi kalau nggak ada ihtilam, belum tentu dia itu nggak balik. Bisa jadi balik gitu. Itu namanya tanda, ya. Karena ada sesuatu yang nggak ada tandanya gitu. Tapi ada. Ya, jelas paham ya? Ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzam min adamihil adam. Sesuatu yang mengharuskan karena keberadaannya sesuatu yang lain. Dan tidak mengharuskan karena tidak adanya sesuatu gitu ya. Ini bahasanya rada ribet nih ya, tapi paham nggak ya? Jelas. Jadi apa tuh tanda? Sesuatu yang kalau dia ada, nah yang lain ada. Tapi kalau yang ini tandanya nggak ada, belum tentu ini nggak ada, bisa jadi ada itu. Karena ada sesuatu yang tidak ada tandanya gitu. Contohnya apa ya? Umur apa umur? Nah, bukan. Lapar. Apa tanda lapar? Perut bunyi, krok. Kalau perut sudah bunyi, tandanya lapar. Karena dengan sebab adanya bunyi menunjukkan adanya lapar. Tapi bisa nggak orang lapar tapi nggak bunyi? Bisa. Ya. Orang lapar tapi nggak bunyi. Ya, kayak Dimas gitu kan, lapar tapi nggak bunyi. Ya, bisa. Ya, jelas paham ya. Jadi sesuatu apa namanya, tanda itu ya kalau seandainya ada ya berarti menunjukkan, kalau nggak ada bukan berarti dia itu nggak ada gitu. Dianya ini bukan tandanya ya, sesuatu yang ditunjuki itu. Ya, gitu. Nah maka kalau ada orang tidak mimpi, balik ya? Hah? Kalau ada orang mimpi, balik nggak? Balik. Kalau nggak mimpi? Hah? Bisa jadi balik gitu. Karena qad terkadang yahsulu terwujudnya itu balik bi ghairihi dengan tanda yang lain tuh. Kal haidi seperti dia haid. Wa tamamal 15 sana atau dia telah sempurna usianya 15 tahun tuh ya. Jadi bisa dengan yang lain ya. Wal buluk dan makna balik. Ya kita udah biasa bilang balik ya, buluk ya, padahal buluk. Kalau ini jangan buluk. Buluk. Wa huwa al-wusul ila haddit taklif. Apa sih balik? Seseorang sudah sampai kepada haddit taklif, batasan mendapatkan beban syariat. Jadi kalau ada orang sudah ngimpi atau sudah haid atau sudah sempurna 15 tahun maka sudah wajib dan mendapatkan beban syariat. Ya, jelas paham ya? Wal maknanya apa? Annal alamatid dalata ya. Kullu wahidatin minha ala bulughil insani hadat taklif. Ai bi syartil aqli salasun. Annal alamat bahwasanya semua tanda adalah yang menunjukkan ya. Kullu wahidatin minha masing-masing darinya
ala bulugil insan yang menunjukkan atas baliknya manusia, haddat taklif yang mana ia sudah mencapai batasan taklif, ai bi syartil akli yakni dengan syarat akal salasun. Itu ada 3. Ya khobar annanya salasun. Ya. Jadi tanda-tanda yang menunjukkan seseorang sudah sampai batasan taklif itu ada 3. Apa yang pertama? Tamamu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal unsa. Sempurnanya 15 tahun umur seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wal maknanya annal aula min alamatil bulugi, bahwasanya yang paling utama, yang paling awal min alamatil bulug, daripada tanda-tanda balik ya adalah ayyum dia al-sabi awis sabiyati min ba'di infisali jami'i badanihi 15 sanatan qamariyatan tahdidiyah, ya, yaitu ayyum dia sudah melewati bagi laki-laki, anak laki-laki atau anak sabiyah, min ba'di infisali setelah dia itu terpisah, jami'i badanihi seluruh badannya, maksud setelah lahir ya. Jadi infisal jami'i badani itu maknanya apa? Udah setelah lahir, udah misah dari ibunya 15 tahun, qamariyah tahdidiyah ya. Qamariyah tahdidiyah. Ya, jadi hitungannya qamariyah ya, bukan syamsiah. Tahdidiyah dengan tahdid, dengan pasti, pas. Ya, jadi kalau ada orang, kenapa sih didahulukan kok tanda tamamu khamsa bukan ihtilam, bukan yang lainnya? Karena ini yang sudah pasti. Ya, tanda yang paling pasti 15 tahun. Kenapa? Karena nanti ihtilam sampai haid itu bisa jadi nggak kelihatan. Karena ada perempuan yang nggak haid dan ada orang yang nggak ihtilam gitu. Tapi kalau orang 15 tahun udah pasti. Ya, mau yang mana aja orang pasti akan sampai umurnya 15 tahun, kali gitu 14 terus 13 turun gitu, gak ada. Iya, pasti semua umurnya naik gitu. Makanya yang paling pasti yang diletakkan di awal ya, sebagaimana kemarin nih kita ngaji qatrun nada, alamat yang paling pasti yang di awal, yang nggak ada khilafnya gitu. Jelas? Jadi yang paling nomor 1 adalah sempurna 15 tahun. Yang kedua ihtilam fi dzakari wal unsa, yaitu mimpi. Ya, mimpi. Yang dimaksud bukan mimpi basah ya. Jadi kalau mimpi basah cuma istilah aja gitu. Yang jelas ihtilam itu mimpi gitu. Yang mana nanti dijelaskan ya. Wa fi dzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan litis aisinin pada usia 9 tahun. Tuh ya. Ini ukuran istigra'nya umumnya 9 tahun. Ya, walaupun kebanyakan kita enggak 9 tahun ya, lebih ya. Saya aja dulu 13 tahun ya. 13-14 tahun. Itu usia SMP. Ihtilam. Al-ihtilam apa ihtilam? Ma'khudun minal hilm minal hulum bidammil ha wa sukunil lam. Ya, ma'khud minal hulum, minal hulmi dengan dhammah ha-nya dan sukun lam, hulmi. Ya. Wa huwa ma yarahu an-na'im fi naumih. Nah, itu maknanya adalah apa saja yang dilihat oleh orang yang tidur dalam tidurnya. Itu namanya ihtilam. Ya, mimpi. Ya, bahasanya ngimpi. Apa sih ngimpi? Apaan aja yang dilihat orang tidur dalam tidurnya. Berarti kalau ada orang nggak lihat apa-apa, berarti nggak ngimpi gitu. Ya. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dalam kalimat ihtilam bukan mimpi semua mimpi. Ya, orang tidur ngimpi, balik orang tidur ngimpi, bukan begitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah amrun khasun, perkara yang khusus. Apa itu? Al-imna'u, mimpi yang mengeluarkan air mani. Mimpi yang mengeluarkan air mani. Namanya apa? Imna. Tuh. Beda sama istimna. Bedanya apa istimna dengan imna? Kalau imna keluar diri. Kalau istimna, nah itu dipaksa. Ya, beda. Ya, imna keluar sendiri. Makanya nggak jadi masalah. Istimna adalah mengeluarkan mani secara paksa. Jelas?
Ya, jadi yang dimaksud dengan ihtilam di sini apa? Imna. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya an-nasaniyata min alamati bulughis shabi wa shabiya, bahwasanya yang kedua daripada alamat baliknya seseorang laki-laki maupun perempuan adalah khurujul mani, keluarnya mani. Ya. Keluarnya mani itu ada footnote-nya tuh. Sawaun kharaja min tariqihil mu'tad, baik keluarnya dari jalurnya yang umum yang sudah biasa keluar kemaluan, au ghairihi, atau keluar dari jalan yang lain, ma'an sidadil asli, karena tertutupnya itu jalan yang asal. Ya. Orang kemaluannya ketutup, nggak bisa keluar, akhirnya keluar perut, termasuk balik. Ya, gitu. Jelas paham? Yang penting keluarnya apa? Baik lewat jalur yang biasa, normal, atau jalur yang tidak normal. Sawa'un kana fi naumin aw yaqzah, baik keluarnya ketika tidur atau ketika dalam keadaan terjaga. Tuh. Nggak mesti tidur. Ya, contoh misalnya ada orang ya, dalam usia 13 tahun. Farid udah balik. Udah. Kapan? Oh, sekarang mau udah. Baliknya kapan? Oh, bulan Juli. Oh iya, nah. Ya, orang nih, salah orang nggak tidur nggak, dia ngeliat perempuan, terus terangsang, muncul syahwat, terus keluar air mani, sudah balik udah. Ya, jadi nggak mesti apa, ngimpi gitu. Jadi nggak mesti ngimpi, yang penting keluar mani aja. Nah nanti tahu tuh, mungkin orang yang baru keluar mani bingung kali, ini apaan ya, kencing bukan, ya. Tapi keluar sesuatu dari kemaluannya gitu. Ya, gitu. Ya paham? Jadi nggak mesti tidur, bisa juga apa? Dalam keadaan terjaga tuh ya. Kasusnya begitu. Bijimain au ghairih, baik dengan cara jima atau selainnya. Ya mungkin ada kasus begitu, orang umur 13 tahun dia mungkin ya melanggar ya, berjima, kemudian keluar tetap dianggap sebagai balik gitu. Ingat ya, jadi ihtilam itu cuman bahasa umum aja ya. Tuh. Jadi kalau ada orang nggak ngimpi basah, nggak ngimpi, bisa nggak balik? Bisa. Yang penting apa tadi katanya? Imna ya, keluar air mani. Nah saat kalau istimna gimana ya? Nah iya. Orang istimna, ya, istimna atau istimna ya? Hah? Tahu nggak istimna? Onani tahu? Berusaha mengeluarkan sperma ya. Di belum balik nih belum, di istimna keluar air mani. Balik gak? Balik tetap. Tulis tuh. Ya. Jadi mau imna, mau istimna, mau tidur, mau melek, mau sengaja, mau nggak sengaja, kalau udah keluar sperma, udah keluar air mani, udah balik gitu. Ya, bahkan lebih luas lagi nanti ya di kitab Kasyifatus Saja penjabaran ini kan simpel-simpel aja ya. Biar kita juga nambah lah gitu. Kalau dikasih kasifat terlalu luas ya. Jelas paham? Jadi yang penting syaratnya apa ya? Keluar mani udah balik, mau cara sengaja kek nggak sengaja kek ya, mau dipaksa mau kagak ya, mau jima mau kagak gitu, apaan aja caranya, pokoknya jelas keluar air mani balik ya. Jelas? Nah jadi maknanya apa? Khurujul mani, keluarnya mani, ba'da ikmalihima, setelah sempurnanya keduanya, tis'asinin 9 tahun komariah takribiyah. Nah berarti kalau ada orang umur 8 tahun belum 9 tahun udah keluar mani, balik nggak? Enggak gitu. Karena umumnya juga orang umumnya 9 tahun. Ini kan istiqra udah. Ya, sampel diambil sampel sekian banyak orang. Ternyata nggak ada yang kurang daripada 9. Lebih banyak. Nah baru nih Habib Ahmad ngasih contoh ya nih. Ini kalau beliau ngasih contoh mah dikit-dikit aja. Yang dikatakan dalam mukadimahnya kemarin ya, beliau kan ngomong di mukadimahnya tuh, bahwasanya nih kitab nggak sekedar nggak sekedar dijelasin doang. Itu ada kalimat ya, rubbama zittu fihi ma qad yahtaju ilaihi ya.
Terkadang aku tambahkan di dalam kitab ini apa yang orang butuhkan. Min a'la man huwa a'la tabaqatin min haula. Orang yang di atasnya lebih tinggi itu ya, tingkatannya. Jadi ini nih tambahannya nih gitu. Yang keluar daripada syarah, falau wasala ilal qasabati summa ada. Nah, kalau seandainya air sperma tersebut atau air mani tersebut sudah sampai kepada qasabah. Qasabah maknanya batang kemaluan ya. Jadi kalau kemaluan laki-laki itu nih biar tahu aja. Ada namanya qasabah batang. Ada yang namanya hasyafah kepalanya. Ya, kepala tempat yang disunat ya. Paham? Ira paham? Ya, biar tahu ya. Ini udah sampai si qasabah sini nih, udah sampai kemaluan air maninya. Kemudian apa? Summa ada berbalik. Kembali lagi enggak jadi keluar. Ya. Ka'an yumsika dzakarahu. Ya seperti dia itu menahan zakarnya. Jadi pas udah pengen keluar ditahan, dipencet gitu, ditekan. Inda ihsasihi bihi, ketika dia sudah mulai merasakan air maninya ditahan. Nah, lam yablugh, enggak balik. Gitu. Menurut siapa? Inda Ibn Hajar. Kata Ibn Hajar belum balik tuh. Ya. Ini kalau di sekolah-sekolah disuruh hafalin nih. Ya. Ya. Perbedaan antara Ibn Hajar dan Imam Rom, hafalin itu. Ya, jadi kalau ada orang udah keluar mandi ditahan, ya, dipencet misalnya gitu biar jadi nggak keluar, kata Ibnu Hajar belum balik. Khilafan wa khalafahu Ramliyu. Ya. Imam Ramli berbeda pendapat dengannya. Artinya Imam Ramli bilang udah balik. Kenapa udah balik? Udah keluar. Walaupun belum sampai muncul gitu ya gitu. Udah ihsas. Itu perbedaan pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli itu ya. Ini biar kita tahu ya. Kalau orang yang dalamin ilmu fikih dihafalin nih gitu. Entar nanya, Sat, kalau ada orang pengen keluar mani terus enggak jadi itu hukumnya apa ya gitu. Oh, itu ada dua hukumnya. Kata Ibnu Hajar itu belum balik, kata Imam Ramli udah balik. Gitu dah, jauhnya begitu. Ya, kasih tahu dua. Ya, kasih tahu dua. Mana yang lebih aslam? Udah balik. Ya. Bener ya? Yang lebih aman udah balik. Kenapa lebih aman udah balik? Karena kalau kita bilang belum balik, misal seandainya belum balik, kan berarti dia nggak sholat, nggak wajib sholat gitu. Ketika bilang balik, dia sholat, udah wajib sholat gitu. Ya, lebih aman. Ambil yang lebih aman, walaupun dua-duanya benar ya, orang mengamalkan Imam Ibnu Hajar nggak masalah, cuman Al-Ahsan ngambil yang lebih hati-hati. Kemudian yang ketiga, wal haidu fil untha litis'i sinin, dan haid pada perempuan pada usia 9 tahun ya. Nah, haid lughatan, haid menurut bahasa artinya as-sayalanu ya, adalah aliran, sayalan ya, suyul, banjir ya, banjir ya. Wa syar'an, dan menurut syara adalah damun ya, damu jibillatin ya, darah ya, jibillah, darah. Apa makna jibillah? Apa makna jibillah? Tabiat ya. Bahasa lainnya apa ya? Ya, darah yang sudah merupakan tabiat perempuan. Jadi ya perempuan ya, ya khruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar daripada aqsa. Mana aqsa? Yang paling jauh aqsa. Makanya namanya Masjidil Aqsa gitu. Nah, karena aqsa rahim, maka ngomongnya pangkal rahim yang paling atas gitu. Kalau ada orang, maaf ya, perempuan keluar darah daripada kemaluannya bukan haid gitu, karena keluar dari kemaluan. Kalau haid dari rahim, pangkal rahim. Aqsa ngomongnya paling apa? Paling jauh gitu bahasanya. Ala sabili sihah, dengan cara yang sehat, dengan jalan yang sehat. Maksudnya dengan jalan yang sehat normal ya, bukan sakit. Kalau sakit namanya istihadah. Fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang khusus. Jadi ada waktunya ya, 6 hari, 7 hari, ada yang 8 hari, macam-macam ya. Tuh, itu namanya haid ya. Jadi darah tabiat, artinya semua perempuan akan mengalaminya.
Wal makna anna tsalitsata min alamati bulughi sabiyah, bahwasanya tanda ketiga dari tanda baliknya seorang anak perempuan adalah antahidho, dia haid, ba'da antum dia alaiha, setelah ia itu melalui tis'a sinin 9 tahun, qamariyatan takribiyah, qamariyah takribiyah. Ya, kalau takribiyah itu apa? Kurang lebih. Ya, kalau tahdidiyah pasti pas udah gitu. Tahdid. Kalau takribiyah bisa kurang bisa lebih. Nah, makanya kalau ada orang yang sebagaimana sudah kita jelaskan ya, 16 hari ya, itu sebelum masa haidnya udah keluar darah, bisa jadi haid. Kenapa? Takribiyah. Maka dikatakan di sini wala yadurru nuqsanu ma la yasau haidan wa tuhran, maka tidaklah mengapa nukson, adanya pengurangan, ma la yasau haidan wa tuhran, apa yang sepanjang waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci. Ya. Apa itu? Wa huwa maduna sitata asyar yauman, yaitu di bawah 16 hari itu. Jadi enggak masalah kalau kurang. Kenapa? Ngomongnya takribiyah. Ya, takribiyah kurang lebih. Jadi kalau ada orang haid misalnya 9 tahun pas, 16 hari kurang atau enggak 10 hari kurang. Belum kurang 10 hari kurang, maka dia sudah termasuk haid gitu ya. Patokan dari apa? 16 hari. Wallahu a'lam bishawab.